Lo pasti sering banget ngerasa frustasi kan? Ngerasa kalau bandar saham itu seolah punya mata-mata gaib yang selalu mantau portofolio lo tiap hari. Seakan-akan mereka tahu persis kapan saldo lo masuk buat mengeksekusi sebuah saham incaran. Pas lo baru aja dengan PD-nya nekan tombol beli, harganya mendadak diguyur tanpa ampun. Tembok pertahanan yang lo kira kuat langsung runtuh berantakan. Saham lo longsor ke bawah, menembus level support, bikin lo nyangkut kedinginan di harga pucuk. Tapi giliran lo udah nyerah, mental udah anjur lebur dihajar tekanan pasar, dan akhirnya mutusin buat cut loss dalam posisi berdarah. Apa yang terjadi esok harinya? Harga saham busuk itu malah mendadak terbang belasan persen menembus garis resisten. Lo cuma bisa gigit jari meratapi nasib di pinggir lapangan. Rasanya emang nyesek dan bikin darah tinggi. Lo seakan-akan terus-terusan cuma jadi korban cuci piring dari pesta pora para pemain besar yang punya dana triliunan rupiah. Mereka yang asik makan daging wagyunya, lo yang selalu disuruh nyuci piring kotornya sambil nanggung kerugian di portofolio yang angkanya makin menyusut tajam tiap bulan. Siklus menyakitkan ini terus aja berulang sampai modal lo benar-benar sekarat. Perlu lo sadari, rentetan kejadian horor kayak gitu bukan cuma kebetulan semata. Bandar dan uang raksasa emang punya cara kerja psikologis yang sadis buat ngusir retail-retail lemah dari market sebelum mereka beneran mulai menggoreng harganya ke atas. Mereka sengaja mengandalkan dan memanipulasi emosi kepanikan lo. Tujuannya murni buat meraup barang lo di harga super diskon. Setelah muatan mereka penuh dari hasil barang buangan lo, barulah harga sahamnya diterbangin tinggi menembus langit. Banyak trader retail amatir yang akhirnya nyerah kalah. Mereka trauma karena terlalu sering diguyur pagi hari saat market baru buka. Padahal, kalau lo tahu ilmu rahasianya, guyuran dan pergerakan aneh bandar itu selalu menyisakan jejak emas. Jejak emas inilah yang bisa banget kita manfaatin buat numpang cuan besar. Di video kali ini, gua bakal bongkar habis misteri kelakuan para raksasa tersebut. Gua bakal ngajarin lo cara membedah dan ngebaca jejak akumulasi bandar. Jejak senyap ini selama ini selalu tersembunyi rapi di balik ilusi angka-angka order book dan running trade. Sebuah pergerakan akumulasi yang sangat jarang disadari oleh mayoritas trader jalanan yang cuma modal insting dan tebakan buta belaka. Gua bakal kasih tahu lo satu trik paling sakti yang sering dipakai oleh para pemburu momentum. Strategi jalanan ini terkenal banget dengan nama BSJP, alias beli sore jual pagi. Tujuannya cuma satu, nguntit pergerakan masuknya uang raksasa. Gimana caranya lo ikutan masuk numpang di kendaraan mewah milik bandar tepat pada saat sore hari menjelang tutup. Begitu lo udah berhasil mengamankan barang bawaan di sore hari, tugas lo selanjutnya malam itu cuma tinggal tidur nyenyak. Biarkan bandar dan uang pintar yang kerja keras semalaman mikirin sentimen buat besok. Dan lo tinggal bangun pagi minum kopi sambil nikmatin profit tarikan 15% yang menyala hijau pas market baru aja bel bunyi. Terdengar terlalu manis dan gampang buat jadi kenyataan. Teorinya emang kelihatannya sesederhana itu, tapi eksekusi di lapangannya butuh mental baja. Gua harus tegaskan dari awal, trik BSJP ini bukan buat lo yang masih bermental tempe. Pasar saham kita itu bukan panti sosial tempat lo ngarep belas kasihan dan dana bantuan. Bursa saham adalah arena pembantaian kapitalis yang super kejam. Kalau lo masuk ke arena ini tanpa persiapan matang, uang lo bakal habis dirampok. Strategi BSJP ini mutlak butuh kedisiplinan tingkat dewa. Lo harus bisa bertindak sedingin dan semekanis robot. Kalau lo masih gampang baper lihat warna merah berkedip di layar portofolio lo, ini adalah peringatan paling keras buat lo. Mending tutup video ini sekarang juga dan hapus aplikasi sekuritas lo. Pakai aja sisa duit lo buat modal usaha real yang resikonya lebih kelihatan. Tapi kalau mental lo siap buat bertempur, mari kita bongkar anatomi senyapnya. Sekarang kita bongkar habis kesesatan berpikir yang paling sering menjerumuskan retail ke jurang kerugian. Banyak banget trader pemula yang punya asumsi keliru soal cara kerja market maker. Mereka pikir akumulasi bandar itu proses yang selalu kelihatan jelas dan mencolok di layar. Mayoritas retail yang polos menyangka kalau akumulasi itu wujudnya berupa antrean bid yang tebal menggunung di sebelah kiri order book. Mereka lihat jutaan lot ngantri berlapis di bawah, terus langsung nyimpulin, wah, bandar lagi nampun barang nih, harganya pasti aman dijagain. Padahal, pemikiran dangkal kayak gitu konyol banget dan malah jadi makanan empuk uang besar. Coba lo pakai logika yang lebih sehat. Kalau lo punya duit triliunan dan mau borong saham perusahaan di harga paling murah, apa lo bakal teriak-teriak pakai toa ke seluruh pasar?
Pasti enggak kan? Bandar asli itu kerjanya layaknya hantu di siang bolong. Senyap, tenang, dan pantang kelihatan mencolok oleh mata retail amatir. Mereka nggak pernah mau niat belanjanya ketahuan sama kerumunan massa yang gampang kepancing emosi. Kalau uang pintar ini terang-terangan pasang antrian gajah di bit buat nampung barang, retail pasti bakal ikutan FOMO dan buru-buru hajar kanan. Efeknya, harga saham bakal terbang duluan sebelum keranjang belanjaan si bandar benar-benar terisi penuh 100%. Bandar jelas nggak mau modal belanja mereka jadi mahal gara-gara retail ikut numpang Bali. Makanya, antrean tebal di bit itu lebih sering dipakai sebagai tembok ilusi. Tujuannya cuma buat ngejaga psikologis retail biar ngerasa aman. Padahal di baliknya bandar lagi pelan-pelan distribusi jualan. Terus, kalau antrean bit itu penuh manipulasi, di mana letak jejak asli akumulasi bandar? Jejak mutlak yang gak akan pernah bisa disembunyikan atau dimanipulasi sama uang raksasa adalah volume transaksi. Uang besar butuh volume besar buat masuk ke langgang. Mereka sengaja ninggalin jejak lewat volume transaksi yang diam-diam membesar secara konsisten di area support bawah. Proses ngumpulin barang alias akumulasi ini dilakukan dengan sangat rapi, sabar, dan taktis. Mereka bekerja layaknya spons raksasa yang menyerap tumpahan air pelan-pelan. Bandar bakal menyerap semua tekanan jual dari retail-retail panik yang kelelahan dan akhirnya cut loss. Mereka nampung guyuran barang buangan itu perlahan-lahan, persis di area support terkuat, tanpa memicu lonjakan harga yang signifikan yang bisa bikin retail FOMO sadar. Fase pergerakan harga yang cenderung mendatar dan membosankan inilah anatomi asli dari akumulasi senyap. Retail dibikin bosan setengah mati lihat harga yang gak kemana-mana. Sementara di bawah permukaan, perpindahan kepemilikan saham dari tangan lemah ke tangan kuat sedang terjadi masif. Dulu, trader retail gampang banget nyontek kelakuan bandar karena kode broker masih kelihatan transparan sepanjang hari. Lo tinggal cek kode broker asing atau sekuritas institusi raksasa lagi borong saham apa. Nyomot cuan numpang uang besar kerasa jauh lebih gampang. Tapi sekarang, aturan main di bursa kita udah berubah total. Aturan penutupan kode broker bikin layar aplikasi lo buta soal siapa yang lagi agresif belanja secara real time. Lo gak bisa lagi cuma modal nebak-nebak sekuritas mana yang lagi ngumpulin barang. Kalau lo masih keras kepala pakai gaya trading lama yang manja bergantung sama kode broker harian, lo dipastikan bakal tergilas habis sama market. Bursa yang makin gelap ini memaksa lo buat naik level atau mati tertelan kerugian. Makanya, lo wajib banget ngubah total cara pandang dan senjata analisa lo. Tinggalin kebiasaan nebak kode dan mulai asah insting lo buat ngebaca ritme frekuensi transaksi. Fokus mata elang lo sekarang harus tertuju penuh ke pergerakan angka di running trade. Lo dituntut buat bisa peka sama anomali tape reading yang terjadi di layar. Cari momen krusial di mana harga saham kelihatan stagnan secara visual, tapi kecepatan transaksi yang terjadi di balik layar itu super cepat, masif, dan terjadi secara konstan. Kejanggalan antara harga yang diam tapi laju transaksi yang brutal ini adalah pertanda valid. Itu adalah sinyal kuat kalau uang raksasa lagi memindahkan jutaan lembar saham ke brankas rahasia mereka tanpa membiarkan harganya meroket naik sejengkal pun. Tapi perlu lo ingat, anomali senyap ini nggak terjadi sepanjang waktu dari pagi sampai sore hari. Bandar yang cerdas biasanya baru mulai membuka kedok dan mengeksekusi niat asli mereka di momen-momen penghujung sesi perdagangan saat retail udah lengah. Di waktu-waktu kritis menjelang penutupan inilah, segala manipulasi visual di order book perlahan mulai dibongkar. Tarikan-tarikan pelan mulai kelihatan, dan jejak uang pintar jadi jauh lebih jelas terbaca buat mereka yang paham ritmenya. Di bagian selanjutnya, kita bakal bahas cara tepat menyaring saham ini. Kita udah sepakat kalau jejak mutlak bandar itu ada di volume transaksi. Tapi masalah utamanya sekarang, bursa kita itu isinya ratusan saham. Lo nggak bahkan mungkin bisa nemuin saham yang lagi diakumulasi cuma modal mantengin running trade secara acak sambil berdoa. Mata lo bakal juling duluan kalau nyoba merhatiin ratusan saham satu persatu. Lo butuh sistem penyaring atau screener yang bisa bekerja otomatis. Radar ini tugasnya menyeleksi ratusan saham sampah dan menyisakan beberapa kandidat matang yang siap dieksekusi. Buka aplikasi trading andalan lo, misalnya Stockbit, tapi ingat, timingnya harus pas. Jangan pernah jalankan screener ini di pagi atau siang hari. Lo wajib menyalakan radar ini persis di atas jam 3 sore, saat data transaksi harian udah benar-benar matang dan terbentuk sempurna. Sekarang, siapin catatan lo. Gua bakal kasih tahu secara spesifik parameter apa aja yang wajib lo masukin ke dalam screener tersebut. Kita mulai dari parameter pertama yang paling fundamental, yaitu masalah likuiditas alias perputaran uang.
Pilih parameter traded value atau nilai transaksi. Masukkan rumusnya lebih besar sama dengan 10 miliar, alias 10 miliar rupiah. Jangan pernah lo tawar angka ini. Angka 10 miliar ini adalah batas bawah paling aman buat memastikan saham tersebut punya likuiditas tebal hari ini. Fungsi parameter ini sangat krusial. Ini memastikan lo terhindar dari saham lapis 3 gurem yang gampang digoreng, tapi order booknya bolong-bolong. Kalau lo masuk ke saham dengan likuiditas receh, pintu evakuasi lo bakal sempit. Saat lo mau jualan besok paginya, harganya malah anjlok. Lanjut ke parameter kedua. Ini adalah senjata utama kita buat mendeteksi ledakan jejak uang raksasa di area support. Pilih parameter Volume MA 5 Days Ratio. Ini adalah fitur buat membandingkan volume hari ini dengan rata-rata volume 5 hari ke belakang. Isi nilainya lebih besar sama dengan 2.0. Angka ini artinya lo menyaring saham yang volume transaksinya hari ini mendadak meledak tembus 200% atau 2 kali lipat lebih besar dibanding rata-rata hari-hari sebelumnya yang sepi. Fungsi rasio volume ini adalah detektor anomali paling tajam. Kalau harga saham lagi anteng konsolidasi di bawah tapi volumenya mendadak meledak 200%, itu sinyal keras. Gak mungkin retail iseng bikin volume segede itu. Itu murni uang pintar yang lagi nyedot barang massal. Parameter ketiga, kita butuh filter buat memastikan harganya nggak lagi di pucuk gunung. Pilih parameter One Day Price Returns Percentage. Masukkan rumusnya di antara 0 sampai 3. Tujuannya buat nyari saham yang hari ini hijau tipis, bukan yang udah terbang belasan persen. Fungsi parameter harga ini buat menjaga risk-reward ratio lo tetap waras. Strategi BSJP itu nyari pantulan awal dari area support, bukan ngejar harga yang udah lari kencang. Dengan mencari yang naiknya masih di bawah 3%, ruang potensi cuan buat besok paginya masih sangat lebar. Parameter keempat, kita manfaatkan fitur pembuka kedok bandar. Pilih parameter Bandar Accum Dist. Isi rumusnya lebih besar sama dengan 0. Ini akan menyaring data transaksi harian dan memastikan bahwa secara akumulasi hari ini, top broker emang beneran lagi belanja. Fungsinya jelas buat perlindungan ganda. Kadang ada saham yang volumenya meledak di area support, ternyata bandar bukan lagi nampung barang, tapi malah lagi distribusi buangan massal pakai teknik crossing. Parameter ini otomatis menendang saham-saham jebakan distribusi itu dari daftar pantauan lo. Parameter terakhir yang sifatnya harga mati dan pantang dilanggar, atur kategori papan pencatatan. Pastikan lo cuma mencentang saham di papan utama dan papan pengembangan. Lo wajib hukumnya buat mencoret semua saham yang masuk dalam daftar papan pemantauan khusus alias FCA. Gua nggak akan bosan hingatin ini. Sistem lelang buta FCA itu cuma bakal bikin lo mati konyol. Lo nggak bisa ngebaca order book, lo nggak bisa mantau anomali tarikan harga, dan otomatis strategi BSJP lo bakal lumpuh total di sana. Begitu lo run screener ini di jam 3 sore lewat sedikit, sistem bakal langsung menendang ratusan saham sampah dari layar lo. Dari total 700-an saham di bursa, radar sadis ini biasanya cuma akan menyisakan 3-5 kandidat saham kelas wahid yang paling potensial. Daftar pendek inilah yang bakal jadi medan pertempuran lo dalam waktu 30 menit ke depan. Lo nggak perlu lagi bingung dan pusing nyari saham kesana kemari. Radar lo udah mengunci target yang volume dan posisinya tervalidasi sempurna. Langkah lo selanjutnya tinggal menajamkan insting buat membaca momentum di layar antrean. Kapan tepatnya jari lo harus nekan tombol beli di menit-menit paling menegangkan sebelum bursa tutup, kita bakal bedah tuntas eksekusi masuknya di bagian keempat. Ini dia bagian daging tempat rahasia utama dibongkar tanpa basa-basi. Disinilah eksekusi titik masuk sore hari lo ditentukan secara mutlak. Strategi beli sore jual pagi ini murni bertumpu pada satu jendela waktu yang sangat sempit, sangat intens, dan super krusial. Jendela waktu emas itu terbentang cuma setengah jam, mulai dari jam 15:30 sampai menjelang batas akhir pre-closing. Di sisa waktu yang sempit inilah, pertarungan sesungguhnya antara uang pintar dan retail lelah baru saja dimulai. Di atas jam 3:30 sore, kondisi psikologis mayoritas retail amatir biasanya udah hancur lebur. Mereka kelelahan mantau layar merah seharian, pasrah lihat portofolio yang nyangkut, dan sibuk ngurusin persiapan pulang dari kantor. Fokus pasar di jam ini benar-benar lagi drop, market kelihatan sepi, transaksi terasa melambat, dan pergerakan harga seolah udah mati gaya. Tapi justru di saat retail lagi lengah, ngantuk, dan gak peduli inilah, predator pasar bursa mulai beraksi ria.
Uang besar paling menyukai jam rawan ini buat mengeksekusi rencananya. Bandar butuh narik harga di sore hari dengan satu tujuan pasti. Mereka mau ngebentuk candle grafik harian yang cakep dan meyakinkan. Mereka memoles tampilan chart sedemikian rupa tanpa perlu diganggu oleh kepanikan retail yang bisa ngerusak formasi tarikan harga mereka. Sekarang, fokuskan mata elang lo ke 2 atau 3 saham hasil saringan screener yang udah kita bahas tadi. Buka layar order book dan running trade-nya bersebelahan di aplikasi lo. Jangan kedip. Perhatikan susunan antriannya dengan sangat teliti dari atas ke bawah. Cari tahu persis di mana letak tembok offer atau antrian jual yang paling tebal dipasang sama bandar. Tembok gajah ini awalnya dipasang buat nakut-nakutin retail biar gak berani masuk seharian, seolah-olah harga itu tertahan berat dan mustahil buat naik lagi hari ini. Tapi di rentang jam krusial 3:30 ini, lo wajib mantau terjadinya anomali. Cari momen persis saat tembok raksasa di offer itu mendadak ditabrak habis-habisan secara beruntun. Antrian yang tadinya beku, tiba-tiba cair dimakan dengan kecepatan transaksi yang luar biasa brutal. Lo bakal lihat pemandangan ajaib nan mengerikan di running trade. Tiba-tiba muncul rentetan eksekusi beli pakai lot gajah yang mengalir deras bagai air bah. Seribuan sampai puluhan ribu lot perketukan lewat menghajar deretan offer tanpa jeda sedetik pun. Warna hijau terang mendominasi seluruh layar, memakan barisan offer yang tadinya kelihatan mustahil buat ditembus. Ini jelas bukan kelakuan kumpulan retail yang lagi FOMO belanja sore. Retail gak punya kekompakan dan duit sebesar itu buat menghancurkan tembok pertahanan di saat market sepi. Ini adalah institusi raksasa atau bandar yang lagi agresif melakukan markup harga. Mereka lagi ngunci posisi harga penutupan di level atas sesuai target grafik mereka. Kecepatan transaksinya sangat masif, dan mereka sama sekali gak ngasih ampun buat sisa antrian yang ada. Momen emas yang paling lo tunggu-tunggu adalah ketika harga mulai ditarik naik perlahan namun solid oleh kekuatan pembeli agresif ini. Tembok offer pertama jebol, harga pindah ke fraksi atasnya, lalu mulai digerogoti lagi dengan ritme yang sama kencangnya. Di detik krusial inilah, insting pembunuh lo harus langsung bereaksi keras. Jangan kelamaan mikir, jangan ragu, dan jangan pernah nunggu konfirmasi dari grup Telegram yang isinya cuma tukang pom-pom. Tekan tombol hajar kanan tepat di fraksi harga offer yang lagi dimakan itu. Lo bener-bener numpang masuk di gerbong bandar yang baru aja lepas landas. Pastikan orderan beli lo langsung berstatus match detik itu juga. Jangan pernah punya mental pelit nyoba ngantri di bid saat momentum tape reading udah tervalidasi meledak di depan mata. Telat sedetik aja lo nekan eksekusi, harga udah dipastikan lompat ke fraksi berikutnya. Lo bakal cuma bisa nangis gigit jari ngelihat harganya makin mahal dan lo ketinggalan kereta sore. Eksekusi entry di strategi BSJP itu mutlak soal presisi dan kecepatan merespon data. Sekarang, ada satu peringatan harga mati yang wajib banget lo patuhi tanpa toleransi. Eksekusi hajar kanan ini wajib lo selesaikan tepat sebelum bursa masuk ke fase pre-closing. Lo harus hafal betul jam operasional bursa biar gak mati konyol di penghujung sesi. Ingat baik-baik aturan mainnya. Fase pre-closing di bursa saham kita itu jatuhnya persis di jam 15:50 WIB, bukan di jam lain. Catat angka 15:50 itu di kepala lo tebel-tebel. Jangan sampai lo kelewatan batas waktu keramat ini kalau masih sayang sama modal lo. Kalau lo telat dan nekat maksain masuk pas market udah masuk ke fase lelang pre-closing, lo sama aja lagi main rulet Rusia pakai nyawa sendiri. Di fase penutupan itu, harga bakal dibikin gelap oleh sistem bursa dan lo buta informasi arah pergerakannya. Masuk di jam lelang penutupan itu bahaya banget tingkat dewa. Bandar bisa seenaknya mencabut antrian raksasa mereka atau banting harga match penutupan ke bawah dengan lot kecil. Lo bisa aja order di harga atas, malah dapat barang nyangkut di harga bawah. Makanya, batas waktu aman paling telat buat lo nyopet barang cuma sampai di jam 15:49 WIB. Begitu barang udah resmi masuk ke keranjang portofolio lo sebelum jam gelap itu tiba, tugas lo di market hari ini udah bener-bener selesai 100%. Lo udah berhasil menyusup mulus ke dalam pertahanan uang pintar tanpa disadari kerumunan retail yang udah lock out duluan. Harga penutupan hari itu biasanya bakal dijaga kuat sama bandarnya, biar grafik harian mereka tetap closing cantik buat narik mangsa besok pagi. Kerja keras lo menahan emosi seharian akhirnya terbayar lunas.
Lo tinggal tutup aplikasinya, duduk manis seruput kopi lo, dan nikmatin malam. Biarkan uang lo yang dikerjakan dan dipompa nilainya sama para raksasa market sepanjang malam sampai bursa buka besok pagi. Malam udah berlalu, dan pagi yang mendebarkan akhirnya datang. Lo mungkin tidur nyenyak semalaman, sementara di luar sana, bandar lagi sibuk kerja keras. Mereka lagi nyiapin skenario berita positif dan sentimen buatan buat mancing retail di sesi pembukaan sebentar lagi. Besok paginya, tepat sebelum jam 9 teng, lo harus udah standby di depan layar. Ini adalah momen penentuan mutlak dari strategi beli sore, jual pagi yang udah kita susun sangat rapi kemarin. Fokus lo sekarang cuma satu arah aja. Bagian kelima ini fokus 100% buat mengeksekusi profit di pagi hari, sekaligus mematikan paksa sifat serakah di otak lo yang sering banget menghancurkan portofolio. Ingat, target kita di sini murni hit and run, bukan cari jodoh buat ditahan berbulan-bulan. Jam 8:55, jantung lo mungkin udah mulai berdebar ringan. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran lo, dan pastikan tangan lo udah siaga penuh di atas tombol jual. Jangan buka aplikasi berita atau nanya di grup Telegram manapun. Fokus mata lo sekarang cuma ke order book saham yang lo bawa nginep semalam. Tepat jam 9 bursa dibuka, dan BAM! Skenario tarikan bandar berjalan super mulus. Saham incaran lo langsung dibuka lompat jauh ke atas, membentuk gap up yang cantik. Retail-retail yang baru bangun dan kesiangan mulai panik FOMO. Mereka lihat saham lo loncat di running trade, lalu membabi buta hajar kanan persis kayak kelakuan bodoh lo di masa lalu. Di layar lo sekarang, cuan belasan persen udah menyala hijau terang. Inilah detik emasnya. Jangan pakai mikir panjang, jangan berhalusinasi harganya bakal terus terbang sampai batas auto reject atas hari itu. Langsung eksekusi, lempar semua barang bawaan lo ke deretan antrean bid terbawah saat itu juga tanpa keraguan sedikit pun. Hajar kiri dan bungkus cuan lo bersih tanpa sisa barang. Jangan pernah pelit atau punya mental miskin nyoba ngantri jualan di posisi over cuma demi selisih satu fraksi harga. Lo di sini mau ngamanin jualan atau cuma mau pamer antrean fiktif? Menjual barang dengan cara menghajar bid itu memastikan uang nyata langsung mendarat aman di saldo rekening lo. Retail amatir biasanya gampang dibuai angan-angan liar pas ngeliat harga saham hijau berkedip cepat. Mereka menahan barang, ngarep dapat cuan 20% lebih. Ego dan keserakahan halu inilah yang bikin cuan tebal belasan persen menguap, berubah jadi kerugian konyol cuma dalam hitungan menit. Lo harus sadar dan ingat, bandar sengaja narik harga tinggi di menit awal opening itu murni buat pancingan jualan mereka. Begitu kerumunan retail pada ngumpul berebut hajar kanan, tembok pelindung di bid bakal dicabut kilat. Harga akan dibanting hancur lebur kembali ke titik bawah. Lo harus cerdas, keluar bawa duit sebelum pesta berdarah pembantaian pagi itu benar-benar dimulai bandar. Sekarang kita bahas sisi gelapnya. Sebagai trader jalanan sejati, lo wajib siap sama kemungkinan terburuk kapanpun. Gimana kalau skenario pantulan bandar ternyata gagal total? Gimana kalau pagi itu bursa regional hancur? Atau bandarnya mendadak berubah pikiran dan batal narik? Jam 9 lewat sedikit, saham lo bukannya lompat hijau malah mandek jalan di tempat. Antrean order booknya alot, running trade sepi mati gaya. Atau parahnya, malah mulai diguyur pelan-pelan ke bawah. Jangan pernah sekalipun ngasih ruang kompromi buat harapan kosong. Pasang batas toleransi kehancuran mekanis di angka maksimal minus 3%. Begitu harga dibanting turun dan menembus batas minus 3% dari harga modal masuk lo semalam, potong kerugian itu detik itu juga. Jangan ada jeda ragu sepersekian detik pun. Jangan sibuk nyari pembenaran dari berita ekonomi atau fundamental perusahaan buat nahan barang lebih lama. Kalimat beracun kayak, bentar siapa tahu nanti mantul lagi habis sesi 1 siang, adalah mantra pembunuh portofolio paling mematikan. Buang jauh-jauh pemikiran amatir itu. Eksekusi cut loss kilat saat setup harian gagal, itu bukan berarti lo pecundang. Itu adalah biaya asuransi wajib buat melindungi nyawa modal utama lo di bursa. Kerugian tipis minus 3% itu sangat gampang ditutup lagi besok sorenya kalau amunisi lo aman. Bayangin kalau lo gengsi dan milih nahan posisi minus berdarah itu. Duit lo bakal tertahan di saham nyangkut entah sampai berapa bulan. Modal lo mandek tak bergerak. Mental lo hancur dan lo kehilangan puluhan peluang emas lainnya di market tiap harinya. Satu lagi penyakit kronis retail yang harus lo hindari, revenge trading. Begitu lo kena cut loss pagi itu, terimalah kekalahan lo dengan kepala tegak. Jangan pernah terbawa emosi balas dendam buat langsung hajar saham lain secara acak demi balikin modal instan. Tahu nggak?
Apa yang paling dibenci sama bandar bursa? Mereka benci sama retail yang titik masuknya presisi dan titik kaburnya tanpa kompromi sama sekali. Retail bermental disiplin kayak lo bakal bikin skema distribusi mereka berantakan karena lo nolak jadi korban. Mulai hari ini, patri kuat-kuat mentalitas mesin pembunuh ini di otak lo. Cuan belasan persen bungkus kiri, minus 3% potong paksa tanpa ampun. Hanya trader yang sanggup membuang perasaannya yang bakal sukses mengeruk kekayaan rutin dari pasar saham ini. Oke, sekarang semua rahasia gelap bursa udah terbentang jelas di depan mata lo. Kita udah berhasil merangkum semua strategi liar ini menjadi satu sistem utuh yang siap pakai. Sebuah sistem jalanan yang bakal ngubah cara lo ngelihat pergerakan harga saham selamanya. Mari kita recap ulang langkah mematikannya biar nempel kuat di otak lo. Pertama, filter ketat saham yang lagi konsolidasi menempel di area support. Syarat mutlaknya, volume hari ini harus meledak 200% dari rata-rata harian. Tapi harganya belum terbang terlalu tinggi. Lo wajib disiplin pakai screener yang udah kita bahas tadi. Jangan pernah biarkan saham pesakitan FCA atau saham dengan likuiditas gurem masuk ke radar pantauan lo. Medan tempur lo cuma boleh di saham yang perputaran uangnya tebal dan terjamin aman buat keluar masuk. Kedua, pantau pergerakan tape reading dengan mata elang. Fokuskan tenaga lo cuma di setengah jam terakhir market buka, tepatnya mulai dari jam setengah 4 sore. Di waktu rawan inilah fokus mayoritas retail udah hancur dan bandar mulai bergerak bebas mengatur manuver harganya. Cari anomali yang terjadi di layar order book lo. Cari momen di mana tembok tebal over mendadak digempur habis-habisan oleh eksekusi lot gajah tanpa jeda. Pastikan kecepatan transaksi di running trade meningkat drastis didominasi warna hijau yang menandakan uang besar lagi belanja agresif. Ketiga, eksekusi masuk bak siluman tanpa sedikit pun keraguan. Begitu momentum tarikan bandar terkonfirmasi valid, langsung hajar kanan di fraksi harga tersebut. Jangan pernah pelit nyoba ngantri di bid kalau lo nggak mau ditinggal kereta bandar yang udah mulai jalan kencang. Pastikan barang udah aman di tangan lo sebelum bursa beneran tutup. Ingat batas waktu sakralnya, selesaikan semua urusan belanja lo sebelum jam 15.50 WIB. Jangan pernah maksain masuk saat bursa udah masuk ke fase lelang pre-closing yang buta dan penuh manipulasi tingkat tinggi. Langkah terakhir yang paling krusial, buang barang secepat kilat besok paginya. Pas jam 9 teng harga saham dibuka lompat membentuk gap up, bungkus cuan belasan persen lo saat itu juga. Jangan pernah maruk nahan barang ngarep harganya bakal terus terbang menyentuh batas atas. Tapi kalau ternyata skenario pantulan bandar ini gagal total, lo harus lebih sigap lagi. Kalau harga mendadak mandek atau malah dibanting turun, eksekusi cut loss tanpa ampun. Potong kerugian lo detik itu juga di batas minus 3% tanpa mencari pembenaran fundamental apapun. Terlihat rapi dan terstruktur banget kan polanya? Tapi selalu ingat satu hal penting. Di dunia trading, musuh terbesar lo bukanlah bandar atau sistem bursa yang kejam. Musuh paling mematikan itu selalu bersembunyi rapi di dalam kepala dan ego emosi lo sendiri. Disiplin mekanis adalah kunci utama biar lo bisa bertahan hidup lama di kerasnya market. Jangan sampai niat awal lo nyopet kilat sebagai trader sore mendadak berubah nasib jadi investor nyangkut tahunan. Itu semua cuma karena satu kesalahan bodoh, yaitu nahan rugi karena gengsi. Sekali lo ngelanggar batas toleransi cut loss, hancur sudah seluruh portofolio lo. Bandar bakal dengan senang hati mengunci duit lo di saham gurem selama berbulan-bulan. Lo cuma bisa meratapi modal lo yang mandek sementara puluhan peluang cuan lain lewat begitu aja tiap harinya. Jadilah trader berdarah dingin yang eksekusinya setajam pisau bedah. Lo masuk saat uang besar memberi sinyal nyata dan lo keluar santai sebelum pesta pembantaian dimulai. Rutinitas tanpa emosi inilah yang bakal memompas saldo rekening lo bertumbuh secara konsisten tiap minggunya. Nah, sebelum gue benar-benar menutup video edukasi keras ini, gue ada satu tantangan seru buat ngetes pengalaman lo. Coba lo beraniin diri buat drop jawaban jujur lo di kolom komentar di bawah ini, biar kita bisa buka-bukaan data dan diskusi bareng. Menurut pengalaman berdarah lo selama ini melantai di bursa, kode broker apa sih yang kelakuannya paling sering bikin ulah? Broker mana yang hobinya narik harga setinggi langit di fase pre-closing, tapi besok paginya malah asyik guyur retail tanpa ampun? Tulis kodenya di bawah, mari kita kuliti bareng.